waktu kecil itu ya bulian itu dianggap lucu-lucuan. Ya keperempuan-perempuanan, feminin lah. Tapi aku gak dendam. Tuhan kenapa sih kamu nyiptain aku kayak gini? Aku gak minta loh aku lahir kayak gini. Mereka berhasil karena aku enggak. Mereka berhasil karena mereka mau berubah. Kesempatan, rezeki itu Tuhan udah atur. Arie Tulang, koreografer. Katanya mereka kalau gak dimarahin Arie Tulang, lu gak bakal tahu, gak bakal jadi, katanya gitu. Orang udah common kan dengan Wicaksono itu. Iya. Tapi dikenal orang adalah Arie Tulang. Selamat Tulang. datang di Uncensored, Arie Tulang. Sedang loh kehormatan. Aduh, ceritanya seru banget dan aku gak sabar pengen sharing sama teman-teman semua kenapa harus tahu Mas Arie yang aku kenal sebenarnya sebagai penari, koreografer. Pokoknya kalau di dunia fashion, dunia panggung itu udah pasti paham banget Mas Arie. Tapi ternyata banyak banget yang udah dilakoni dan ternyata berkembang dari dunia seni ini juga ya, perjalanan hidupmu. Tapi sebelum kita ngomongin kamu yang sekarang, aku mau tarik mundur ke kamu ketika baru lahir di Jakarta. Di 3 Juni 64. Iya. Papa itu di PNS bukan ya? Itu berarti? Enggak ya kayaknya ya, swasta ya. Oh di swasta. Dia adalah apa? Dia sebenarnya direktur PENAS, kayak aerial survey, pemetaan kehutanan pada saat itu kan. Kayak Kalimantan, kayak gitu-gitu mereka mau bikin mapping untuk apa pembangunan atau apa. Nah papa tuh kerja di situ gitu. Dia dapat letnan kolonel tapi tituler karena tugasnya dia kan berhubungan dengan TNI, AU, apa segala macam. Jadi dia dikasih tituler untuk bisa koordinasi pada saat itu. Nah kalau mama? Mama sebenarnya mudanya tuh dia guru olahraga, atlet, terus begitu jadi apa? lari. Oh wow, oke. Iya dia ya, pernah di IKADA dulu masih sebelum Monas. Terus begitu udah nikah dia ngajar juga di Sumbangsih waktu itu. Guru renang juga, guru olahraga. Nah itu akhirnya full time ibu rumah tangga ketika menikah. Dan kamu kan kakak beradik cowok ya. Itu masa kecil kamu tuh gimana sih Kak? Buat aku sih biasanya biasa ya. Aku juga sebenarnya nggak terlalu banyak ikut kegiatan. Mama papa sih sebenarnya juga nggak terlalu. Ini anak harus aktif, ini aktif apa. Cuma memang waktu kecil aku tuh hobinya melukis. Turunan papa jago melukis. Nah aku dikursusin lah waktu itu. Ada dulu pelukis namanya Pak O. Orang sekarang udah nggak tahu tapi dia waktu itu terkenal lah. Terus juga pernah ikut melukis di Sanggar. Ya waktu itu bakatnya yang aku tahu melukis, belum menari-nari seperti itu. Aku nggak pernah kebayang bahwa aku menjadi seorang penari seperti sekarang. Gila. Tapi waktu itu diseriusin nggak seni ya ngelukisnya itu? Enggak sih, nggak diseriusin. Tapi memang membawaku ke jenjang pendidikan. Aku keterima waktu itu di 2 sekolah seni rupa ITB, sama keterima di Trisakti Arsitektur. Karena kebisaan aku melukis pada saat itu. Kenapa milihnya akhirnya Trisakti? Waktu itu ngobrol sama papa, aku nanya gimana nih Pak, aku ambil seni rupa ITB atau terus kalau papa bilang pada saat itu papa ngomongnya kalau kamu belajar seni rupa, kamu mungkin tidak bisa belajar arsitektur. Tapi kalau kamu belajar arsitektur, kamu bisa mendalami seni rupa. Gitu dia bilang. Nah pada saat itu juga aku udah mulai nari-nari. Pikiranku kalau aku ke Bandung nggak ada temen nari di mana ya gitu. Akhirnya memutuskan udah Jakarta aja deh. Karena udah mulai nari-nari pada saat itu gitu. Anak 2 cowok ya, terus papa kan ya letkol ya kan. Iya. Itu tuh keras nggak didikannya? Termasuk disiplin sih. Dia nggak keras tapi disiplinnya emang udah ada sehingga kita nih anak-anaknya jadi terbawa. Termasuk aku juga akhirnya dalam mengerjakan pekerjaan juga akhirnya jadi termasuk yang disiplin ya gitu. Malah bukan on time, early time malah kalau bisa gitu. Kalau mama apa yang kayak diajarinnya? Dia kalau mama pertama adalah prepare. Jadi kalau misalnya mau sekolah besok hari itu PR, semua buku-buku, semua apa seragam udah diatur, ditoto. Jadi begitu bangun pagi, makan pagi, mandi kita udah siap, nggak ada yang ketinggalan. Dan dia selalu bilang menabung. Dari kecil udah diajarin nabung. Waktu itu Tabanas Taska. Ingat ada Tabanas Taska? Mama disiplin banget soal nabung. Dan berarti kan kamu kan besar di Jakarta Pusat ya? Pusat.
Di mana, daerah mana waktu Daerah itu? Cideng. Oh di Cideng, jadi Iya. asli sini. Aku lahir di Jakarta, waktu itu masih tinggal di daerah Cisanggiri, rumah dinas, akhirnya terus pindah ke Cideng Kapuas. Ya disitulah aku tinggal, tapi papa dari Malang. Oke. Mama lahir di Purwokerto, tapi karena zaman perang ya jadi pindah-pindah, aku nggak tahu dia kampung aslinya tuh di mana. Oke, terus kamu ketika udah masuk kuliah, kemudian bisa aktif ke dunia tari itu, pertama Suara Mardika itu, bukan? Justru malah aku nggak keterima Kak di Suara Iya, kamu Mardika. gak keterima kan? Iya, jadi gimana? Jadi aku SMP kelas 3 tuh tahun 80 ditawarin temen jadi sutradara operet. Which is aku nggak punya background apa-apa soal itu, tapi temenku dengan PD-nya menawarkan itu dan aku dengan PD-nya ya mau aku ambil. Padahal nggak punya basic apa-apa. Ini buat pentas sekolah. Pentas sekolah gitu. Waktu itu temannya Arjuna 2000, which is 20 tahun kemudian udah 2000, nggak nyangka. Ceritanya juga simple banget tentang Arjuna yang semedi, digodain, terus nanti ketemu Sri Kandi, as simple as that. Tapi kemudian diolah, anak-anak semua pada ikut nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu-gitu. Nah waktu nari itu aku nggak bikin koreografinya, ada temenku yang memang udah dia terlibat di satu grup tari, dia yang jadi koreografer. Aku ikut tampil, ikut nari, ternyata ada semacam sesuatu kesenangan, ada sesuatu yang aku nggak tahu apa membuat aku begitu tertarik dengan menari. Sampai akhirnya selesai dari acara itu aku masuk SMA, mulai tuh nonton TVRI, ya sumbernya masih nggak banyak Kak, hanya TVRI. Dan waktu itu juga Suara Mardika aku nonton pertunjukannya dan kagum, ternyata seluar biasa itu ya menari gitu. Ngeliat mereka tampil ekspresif, menari, ada kayak gejolak. Pengen deh, cuma nggak tahu gimana caranya karena memang kita bukan di Jakarta Pusat, bukan di selatan ya, jadi nggak tahu mau main sama siapa, arahnya kemana nggak ngerti gitu. Ngumpulin lah anak-anak kecil di RT RW aku gitu, aku bikin grup tari sendiri. Mulai 17 Agustusan ada pertunjukan kita tampil. Kemudian ada acara tahun baru di Pulau Bidadari tampil. Mulai tuh agak-agak komersil dibayar, tapi duitnya kita simpen jadi uang cash yang nanti kemudian kita ajak anak-anak buat jalan-jalan gitu. Nah mulai nari, ngajar-ngajar lagi lah di Al-Azhar, Tarakanita, SMA 1 gitu. Sampai akhirnya waktu di Trisakti aku bikin pertunjukan pagelaran, satu angkatan 120 anak tampil, choreographer by myself. Tanpa belajar? Tanpa belajar, semua otodidak. Nah dari situ tuh mulai diajakin tuh ikut gabung grup ini. Nah sebelumnya tuh aku tahun 82 kalau gak salah udah PD, terus aku daftar Suara Mardika, gelombang 10 waktu itu. PD lah ya, merasa udah pernah ngajar, ternyata nggak keterima. Nangis tuh waktu itu, waktu aku ngambil pengumumannya Korobek, Anda tidak lulus waktu itu, tulis lulus tidak lulus. Itu udah rontok deh rasanya, aduh, nggak segampang itu ya kalau aku gitu. Gitu. Tapi dari kamu suka nari itu kan dari muda berarti ya, SMP ya, kan SMP, ya? SMA. Papa gimana tuh papa? Sejauh ini kedua orang tua aku termasuk yang tidak melarang apapun kegiatannya. Jadi mereka hobi apa, mau apa, yang penting sekolah beres. Nah aku alhamdulillah waktu itu memang termasuk agak cukup pintar, jadi mereka tidak menyaksikan lah kegiatan itu. Mulai bandel tuh mulai SMA sebenarnya. Mulai bolos-bolos, tapi SD SMP termasuk rajin lah. Tapi aku ngebayangin Jakarta pada masa itu ya 80-an, ada anak cowok mulai nari segala macam, itu tuh udah common belum sih? Belum. Nah makanya kalau ngomong kayak gitu ya, beruntungnya aku adalah ketika menjadi seorang penari dan koreografer sehingga sampai sekarang orang ingat dan tahu. Karena pada saat itu menari itu masih belum dijadikan profesi, terutama cowok. Ya. Jadi masih dianggap hobi, masih dianggap cowok jarang lah. Dan kenapa begitu cepatnya aku bisa diterima di komunitas tari, karena memang penari cowok belum banyak. Jadi lowongan pekerjaannya masih gampang istilahnya gitu Kak. Iya. Terus setelah ditolak akhirnya gimana tuh perjalanannya? Iya, aku akhirnya di sekolah, di kuliah tuh aku dapet
temen dia punya grup namanya Muda Bangga Indonesia. Aku diajak digabung. Ini juga pecahannya dari anak-anak Suara Mardika. Nah di situ aku mulai ikutan mereka jadi koreografer. Kemudian bikin pergelaran tahun 86 Panggung Kencana namanya waktu itu. Nah dari situlah mulai orang-orang ngelihat dan ngelirik. Kemudian mengajak aku untuk menjadi professional dancer. Aku diajak temanku untuk waktu itu pertama kali gabung di Papiko, Operet Papiko tahun 87 Titik Puspa jadi penari. Nah ternyata dari situ tuh kayak gerbang kesempatan itu dibuka begitu lebar. Di situ aku jadi penari, kemudian Eyang Titik Puspa waktu itu nyari figuran yang kurus untuk jadi temenin Mus Mujono jadi gembel, minta-minta ke Elvi Sukaisi, semua nunjuk ke aku karena aku waktu itu kurus banget. Akhirnya Lebih aku kurus dari sekarang nih? Lebih kurus, 40 sekian kilo. Oh my god, terus. Nah dari situ aku berakting, ya aku nggak ngerti kan Kak. Tapi ya coba aja aku datang, ini ada penyanyi ini, penyanyi terkenal ini, ada itu yang aku nggak kenal, aku diem karena nggak teman-teman penari. Akhirnya disuruh acting dan ternyata acara itu jadi orang inget, walaupun aku nggak ada dialog. Nah di tahun 88 aku dapat peran lebih besar lagi di Papiko itu. Dan di situ juga ditawarin TVRI sama almarhum Irwin Syah. Papanya Mario Irwin Syah tuh aku ditawarin untuk ikutan kayak sinetron ya istilahnya. Waktu itu bukan sinetron sih. Buat syuting di TVRI. Nah itu berkembang tuh Kak. Terus kemudian aku nari di TV, ikut Studio 26, ikut Bagus Indonesia, rajin di Aneka Rea Safari, Selekta Pop, Blur gitu aja udah. Nama Ari Tulang itu berarti kapan disematkan? Ari Tulang tuh waktu di Muda Bangga Indonesia ada 3 nama Ari. Kalau dipanggil Ari, either 3-3-nya nengok atau nggak nengok. Akhirnya masing-masing diiniin. Nah aku tuh waktu itu nginep pakai celana pendek kurus banget. Lo kurus banget ya, tulang semua badan lo. Lo panggil Ari Tulang aja ya, kata Johnny Lewerisa almarhum. Ya udah aku dapat Ari Tulang, si Ari yang gemuk, Ari gembul, Ari yang muscle, yang fitness, Ari kornet gitu. Nah pas di Papiko itu mau ditulis kredit title sama Titik Puspa mau namanya siapa? Aku sebut Ari Wisaksono nama asli aku. Teman-teman bilang enggak, Ari Tulang aja, Ari Tulang. Nah dari situlah nama Ari Tulang mulai. Dari 87. Nah, kalau di itunya 85-an mulai disebutnya. Wow, 40 tahun. Ari Tulang, wow. Terus tapi apakah semulus itu? Kayak kamu banyak sekali kesempatannya dibuka macam-macam ketika udah punya pengalaman ini. Kalau karir ya pada saat, kalau sekarang mengingat sih rasanya semua berjalan dengan nyaman. Tapi memang pada saat itu tentu ada penolakan, tentu ada kendala-kendala yang which is juga aku untuk menuju ke situ tuh memang nggak gampang Kak gitu. Jadi apalagi kan dulu nggak ada media YouTube, nggak ada apa untuk kita mempromosikan diri kita ya. Jadi kita harus berjuang. Kayak orang masuk TV aja tuh dia harus ikut audisi dulu. Nanti jadi seorang penyanyi harus ikut ada acara namanya kenalan baru. Nah kayak aku juga untuk masuk ke situ tuh nggak paham gitu loh. Tapi ya karena proses ya aku ngejalanin aja, ikut grup kecil, ikut ini ngajar apapun tuh aku ambil aku kerjain. Passion itu mungkin yang membuat aku menjadi istilahnya bertahan ya. Menikmati dan tidak, aku rasa sih nggak pernah mengeluh ya capek atau putus asa atau apa enggak gitu. Sedihnya hanya waktu ketika nggak keterima di Suara Mardika. Tapi the rest aku rasa sih juga enjoy aja gitu. Aku kayak dulu tuh punya mimpi Kak. Jadi mimpiku tuh ada 4. Pertama bisa siaran di Prambors, kedua bisa ikut Operet Papiko, ketiga bisa jadi pengarah berkarya di majalah Gadis. Dan keempat main film yang diarahin oleh almarhum Teguh Karya. Itu mimpinya tahun berapa tuh? Itu mimpi tahun 80-an karena waktu itu majalah Gadis, Radio Prambors itu hits banget dan Papiko juga acara yang ditunggu-tunggu kan tiap lebaran semua orang satu Indonesia duduk nonton. Ajaibnya ya Tuhan mengabulkan hampir semua. Aku ditawarin Becky nemenin siaran di Prambors seminggu sekali setiap hari Rabu. Prime time jam 6 sampai jam 10 pagi. Ini setelah lewatin nari-nari ya. Oke, terus? Kemudian aku ditawarin 87 jadi Papiko. Dan di tahun 90 tuh aku masuk majalah Gadis jadi pengarah gaya. Sebelumnya aku suka bikin sketsa mode kirim ke majalah Gadis.
diterima gitu. Nah tiba-tiba kakak iparku bilang, nih ada lowongan nih di Pengarah Gaya di Majalah Gadis. Lo mau nyoba nggak gitu? Ngapain? Yang ngarahin gaya? Ngapain yang ngarahin gaya? Aku nggak tahu pada saat itu seperti apa. Nggak langganan juga Majalah Gadis. Akhirnya ya coba daftar. Ya modal nekat ya. Aku kalau orang bilang sekarang aji mumpung, ya aku pada saat itu aji mumpung Kak. Berarti yang belum tercapai yang film. Film sama Teguh Karyo keburu meninggal pada saat itu gitu. Nggak kecapai. Tapi udah main film juga. Alhamdulillah akhirnya main film. Udah main film juga. Wow, berarti kok bisa pintunya kebuka banyak banget itu apa? Kamu ngelewatin ada down-downnya juga nggak sih Kak? Kalau downnya sebenarnya sih waktu kecil ya sebenarnya. Nah itu mungkin yang memicu aku untuk menjadi orang yang mau coba nunjukin bahwa aku mampu dan bisa. Ceritain deh Kak. Jadi waktu kecil itu ya pada masa SD mungkin dianggap bahwa bulian itu dianggap anak-anak SD itu lucu-lucuan. Tapi itu sangat membekas di aku, sangat terasa. Dan sampai sekarang aku ingat kok mereka ngomongin apa, ngejelekin apa, sekarang aku ingat. Tapi aku nggak dendam pada sekarang ya. Jadi waktu itu aku juga dikatain istilahnya apa ya istilahnya ya keperempuan-perempuanan, feminin lah kayak gitu-gitu ya. Ya anak SD kan mereka mungkin nggak tahu bahwa itu dampaknya ke orang yang dikatain begitu terasa gitu. Dan itu menyentuh aku sehingga sampai akhirnya di satu hari aku kayak bukan marah tapi protes sama Tuhan. Aku sempat ngomong sama mama minta pindah sekolah. Aku sekolahnya waktu itu di sekolah Kristen, minta pindah alasannya pengen sekolah Islam karena pengen bulan puasa ada liburan, bilangnya gitu. Padahal sebenarnya mau menghindar dari teman-teman itu. Tapi mama nggak diizinin karena sekolahku yang Kristen ini dia nggak nyebrang jalan, mama nggak kepengen aku nyebrang jalan. Ya akhirnya aku terima itu, aku protes waktu itu ngomong sama Tuhan, aku lupa ngomongnya apa abis sholat atau apa ya. Tapi aku kayak bilang, Tuhan kenapa sih kamu nyiptainku kayak gini? Aku gak minta loh aku lahir kayak gini. Aku gak minta aku dibikin kayak gini, aku gak minta buat lahir untuk dicemooh sama teman-teman. Aku punya salah apa? Kasih tahu aku loh aku punya salah. Aku rasanya udah baik sama mereka tapi kok mereka ngelihatnya kayak begitu. Dan tapi itu ternyata Tuhan akhirnya di kemudian hari aku melihat bahwa kenapa aku kayak begini. Itu sebenarnya berkat buat aku istilahnya, anugerah. Bahwa aku bisa memahami dua sisi feminin, sisi maskulin. Untuk bisa bagaimana menjadi seorang koreografer, jadi show director, pengarah gaya atau acting. Bisa memahami semua sisi itu Kak gitu. Tapi memang pada saat itu ya gitu kalau sampai protes kan rasanya udah. Gue lahir gue gak minta begini, gue gak salah apa-apa kok kenapa gue kayak dipojokkan, kayak gue gak diterima sama orang gitu. Aku gak nganggap itu trauma, tapi itu nganggap aku menjadi satu pemicu bahwa aku bilang Tuhan kasih aku sesuatu dong. Kalau memang aku kayak begini, sesuatu yang bisa aku tunjukin ke mereka bahwa aku bisa sesuatu yang bisa aku banggain. Aku bilang gitu. Nah aku gak tahu waktu itu apa Kak, mau dijadiin apa aku gak tahu. Ya proses itu ternyata akhirnya begitu. Kalau sekarang aku flashback, oh ini proses ini nih yang dulu gue rasanya digebukin ya konotasi menjadi bisa seperti sekarang yang akhirnya alhamdulillah karyaku diterima sama orang gitu. Dan aku ngelihat kalau ada teman-teman atau berita anak-anak itu dibully atau di apa gitu ya. Aku kadang-kadang suka pengen ngomong sama mereka, lu harus jangan nyerah, tapi harus cari cara bagaimana bisa kasih satu pembuktian gitu. Makanya mungkin aku suka agak keras mengajar ke finalis, ke anak-anak, anak AFI, anak idol, karena buat aku gini, kamu mampu kalau kamu mau, masalahnya kamu mau atau enggak. Terus kalau dia nanya bilang aku gak bisa, aku akan bilang kamu bisa kalau kamu terbiasa. Ya caranya adalah proses. Proses itu macam-macam Kak. Ada yang gampang, ada yang gak gampang. Ada yang orang naik sepeda udah langsung bisa, ada yang jatuh luka dulu baru bisa.
Jadi proses macam-macam. Nah itu aku bawa terus selama kayak aku ngajar Wajah Femina. Bahwa kita ketemu berapa? 5 kali pertemuan. Bahwa misalnya ada seseorang yang dia sudah luwes sebagai model, ada yang belum bisa. Ada yang udah public speakingnya udah bagus, ada yang masih gagap, masih ngomong tangannya masih begini-begini atau masih gitu-gitu. Nah aku harus bisa cari-cari. Jadi gini, aku ngajar mereka tuh aku justru belajar bagaimana menggali kualitas dari setiap karakter 20 finalis misalnya, 20 karakter yang berbeda untuk bisa shining, bisa nyaman dan confidence di atas panggung. Nah itu tugas aku gitu. Makanya kadang-kadang aku suka keras, aku nge-pushnya gitu. Karena misalnya ada 1-2 yang aku gak bisa gini, aku suka marah. Aku bilang otak dipakai buat cari solusi, bukan cari alasan. Kalau teman kamu bisa berarti kamu harusnya bisa. Masalahnya kalau teman kamu gigi 2, kamu harus gigi 5. Nah itu proses yang aku kadang-kadang mesti ngasih tahu mereka pelan-pelan. Ya background keluarga beda-beda ya. Jadi kadang-kadang buat mereka aku dianggap keras, dianggap tegas, dianggap galak. Tapi intinya aku pengen mereka lihat mereka tuh sesuai ekspektasi mereka ketika ikut suatu beauty pageant atau lomba atau apa. Karena kita ketemu pertama kali aku ketemu Kak Ari itu tahun 2000 waktu aku finalis Wajah Femina. Dan semua orang yang alumni Wajah Femina, bahkan orang Femina sendiri bilang yang paling galak instrukturnya adalah Ari Tulang. Jadi aku datang udah siap, oke nih galak. Tapi aku ngerti karena kamu disiplin. Nah sekarang aku tahu juga dari mana kan ternyata disiplinnya. Iya kan. Tapi aku tuh gini, aku ngelihat kamu itu galaknya tuh profesional, nothing personal ketika kamu marah. Iya kan, kamu cuma pengen kayak kamu bilang tadi, pengen push the best version dari kita. Betul. Dari kamu cerita, aku ngerasanya sebenarnya ketika kamu lagi ngajarin kita, entah itu di Wajah Femina, Akademi Fantasi Indosiar, ini karena kamu galak jadi karakter kan ya kayak kalau di TV kan. Itu sebenarnya aku berasa kamu lagi ngomong dengan dirimu waktu SD. Iya, nge-push. Aku nge-push mereka seperti aku nge-push diri aku. Kalian nih blessing ya, aku bilang. Kamu udah terpilih dari sekian ribu kontestan menjadi 20 finalis Akademi Fantasi, apalagi dari sekian puluh ribu sehingga mereka menjadi 20. Momen ini gak semua orang mampu dapetin. Terus kayak misalnya kalau di AVI itu kita cuma perform 12 kali. 12 kali abis itu semua panggung, make up, penonton didatengin, disiapin. Panggung diciptakan untuk kalian. Even pemilihan Wajah Femina juga panggung ciptakan. You are the star, bukan bintang tamunya, bukan MC-nya. Tapi kamu, nah bagaimana kalian ini menjadi yang utama, bukan bagian dari acara gitu loh. Nah otomatis dengan waktu yang terbatas, aku harus push the limit gitu. Nah apalagi di AVI ya, kemarin kan mereka ngikut nggak punya background nari, koreografi, nggak tahu stage act. Mereka taunya nyanyi, 4 kali pertemuan dan mereka harus bisa merebut hati orang yang mereka gak kenal ini siapa and then voting. Itu bukan tugas mereka aja, tugas beratnya ada di aku juga. Bagaimana mereka menjadi bintang yang bersinar sehingga orang yang gak kenal memilih, mencintai, menyukai, menyayangi mereka. Karena habis 12 kali perform, lo harus cari panggung sendiri, lo harus siapin diri lo sendiri, gak ada yang ngajarin, nyiapin baju sendiri, all by yourself. Nah ini kita 3 bulan tuh aku harus siapin mereka tidak cuma skill tapi mental. Setiap kali kamu marahin gitu dan setiap kali kamu melihat perubahannya, transformasinya. Ya aku kan salah satu yang pernah dimarahin dan bertransformasi. Apa yang kamu rasain Kak? Aku bangga ya. Tapi aku gak nganggap bahwa gini, mereka berhasil karena aku, enggak. Mereka berhasil karena mereka mau berubah. Kebetulan mereka ketemu sama aku di satu momen. Tapi abis itu bagaimana mereka berjalan untuk menjadi Kak Andini seperti yang sekarang, itu proses kamu yang setelah dari aku, kamu lalui proses-proses lain untuk menjadi sekarang. Jadi aku ngelihat kamu, ngelihat mereka semua tuh jadinya ada rasa terharu dan bangga. There you go, kamu mampu, kamu bisa. Dan aku yakin
prosesnya setelah dari wajah femina kamu juga nggak langsung naik terus, pasti ada up and down juga gitu. Even di AVI juga ada yang mereka menjadi penyanyi, ada yang nggak jadi penyanyi. Ya itu proses. Makanya aku selalu bilang kasih kualitas kalian yang terbaik di setiap tanggung jawab yang diberikan. Itu buat orang sehingga terkesan dan akan nyari kamu terus. Gitu. Aku juga suka ngobrol sama teman-teman kalau gue ditawarin main film nih cuma 1-2 scene, ambil, tunjukin 1-2 scene itu, begitu film selesai orang masih ingat lo. Kasih kualitas itu, jangan 1-2 scene ya udah gue ada apa adanya aja deh, enggak. Effortnya harus sama lo jadi main cast. Karena kamu sendiri yang memberi kualitas di apa yang kamu kerjakan, yang nantinya kemudian akan membuat kamu bertahan di posisi itu. Ya. Prestasi itu adalah proses yang sulit untuk bisa bertahan. Tapi sekali lagi attitude yang buat kamu akan terus ada di situ. Ya. Dan Gitu. karakter juga ya. Iya. Ya. Karakter, dan aku lihat karakter kamu sih. Kamu kan bilang ini dunia, aku nggak menyangka waktu sebelum kita ngobrol di sini. Aku nggak nyangka dunia ini membuka banyak sekali pintu. Iya. Yang kamu nggak sadar kalau kamu ternyata bisa masuk ke situ gitu loh. Nah itu juga menurut kamu apa karakter dari kamu yang bisa ngebuka banyak sekali kesempatan itu? Aku kurang tahu ya, kalau itu kan orang yang menilai ya Kak. Cuma memang begitu setiap kesempatan itu datang, aku mau ambil dan aku tidak mau menyia-nyiakan. Pun kalau yang nonton nanti bilang gagal, atau yang misalnya sutradara bilang nggak sesuai ekspektasi, and then I have to learn. Belajar lagi. Tapi setiap kesempatan itu aku ngulik gitu. Jadi kayak misalnya aku main film gitu ya. Aku waktu itu jadi di film Gundala sama Joko Anwar. Aku jadi perannya, dialognya nggak banyak, cuma ngomong sare doang. Tapi dari situ aku kayak ngelihat gambarnya total look bahwa aku harus botak. Aku ngomong sama Bang Joko, should I potong rambut aku botak kayak yang di ilustrasi ini? Nggak usah Kak, tapi terserah Kakak. Aku botakin, aku datang, Bang Joko kaget, keren ini dia bilang gitu. Nah terus aku ketika masuk di dunia pas lagi syuting, aku nggak gabung sama teman-teman pemain. Bukan mau sombong, I have to prepare myself untuk menjadi karakter yang aku inginkan. Kalau yang lain kan udah jago-jago ya, begitu kamera rolling, mereka masih ngobrol, action set langsung into the character. Nah aku nggak, aku harus prepare siapin itu. Bukan buat orang lain, tapi buat diriku sendiri bahwa aku dapat satu kepercayaan, and then aku harus kasih yang terbaik yang aku bisa dengan kemampuan yang aku punya gitu. Nah mungkin dari kayak gitu tuh, kayak misalnya aku kayak tadi di Papiko dapat acting, kemudian ditawarin berikutnya banyak gerbang kebuka, mungkin karena mereka melihat ada potensi di situ, ada sesuatu yang menarik untuk diajak gitu. Nah mungkin dari situ. Makanya aku selalu bilang ke semua yang aku ajarin, semua kesempatan ambil, tapi bertanggung jawab dengan pilihan yang kamu ambil. Itu jangan udah diambil datang seenaknya, terus gampang ngegampangin. Nah itu yang bahaya gitu. Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali menurut Betul, ya. betul. Iya. Cuma mindset orang kan beda-beda ya gitu ya. Jadi kadang-kadang aku juga suka kecewa ketika mereka tidak memberikan yang terbaik gitu ya. Gitu. Tapi balik lagi aku kayak diingetin bahwa itu proses mereka, bukan proses aku. Yang penting aku udah mengingatkan. Karena aku selalu bilang ke semua tuh ada kayak kenali, pelajari, pahami dan maknai. Itu pun effort yang sama kah kalau ketika kamu masuk ruang siaran? Iya. Iya, jadi kayak misalnya kayak aku siaran di iRadio itu, aku mencoba cari cara bagaimana orang begitu dengar tuh menjadi bagian dari itu. Aku pernah siaran di iRadio tuh hampir 5 tahun. Sebelumnya yang waktu sama Kak Mutia Kasim? Sama Becky Tumewu itu di Prambors. Di Prambors. Itu cuma berapa bulan. Oke, tapi kan hits banget Prambors pada masanya. Apalagi morning show. Aku tuh udah selesai kuliah waktu itu, sebenarnya ngedengerin anak SMA. Jadi kadang-kadang kita harus turun ke bawah untuk bisa tahu topik-topik itu. Nah kemudian sama Mukas ditawarin, lo mau jadi penyiar gak? Waktu itu baru mau dibuka tuh, ada hard rock, ada apa-apa.
mau gue begitu. Tapi gue nggak punya basic sebagai siaran, nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue milih iRadio, lagu Indonesia semua. Siaran pertama aku dikritik karena aku asikan ngomong sendiri, bikin joke sendiri yang pendengarnya nggak tahu. Ini Mbak Mutia yang kritik. Terus Lo kalau siaran jangan ngomong asik sendiri. Ini ada pendengar lo nih, dia bilang gitu. Nah dari situ aku belajar. Sampai akhirnya sempat waktu itu ratingnya dibilang bagus. Tipis-tipis sama Radio Sonora katanya. Di jam itu. Oke. Iya jadi terus? pas ngelihat ratingnya wow suatu yang itu. Jadi aku tuh bikin siaran itu namanya TART, Tips Ari Tulang. Ngasih tips macam-macam, ngundang bintang tamu Nicholas Saputra, Vina Panduwinata, Sherina, pokoknya teman-teman yang aku kenal lah. Aku undang dan mereka dengan mudahnya mau datang. Tapi abis itu aku bikin ada kayak program Mak Kite. Apa tuh? Ngeramal. Iseng-iseng Kak, aku jadi nenek-nenek ngeramal dan itu ternyata antusiasnya banyak gitu. Nah akhirnya itu mulai ratingnya naik gitu. Sampai tahun 2000 berapa gitu. 2005 apa 2006. Jadi nari udah. Udah semua Kak, udah. Iya kan, koreografer juga udah. Habis itu terus siaran, acting, pengajar juga. Iya. Apalagi Kak, kayaknya banyak sekali deh. Nyanyi juga pernah. Nyanyi. Waktu itu sempat apa istilahnya bikin pegelaran. Ada satu lagu aku ngajarin salah satu penyanyiku untuk ini. Itu Adi MS waktu itu yang bikin musik. Nyanyi nggak dapet. Terus Mas Adi malah, kenapa nggak kamu aja sih yang nyanyi? Udah pas tuh suaranya gitu. Aku Mas, ini nggak biar cepet kata dia gitu. Ya udah akhirnya aku nyanyi dan jadi. Waktu itu Cica Kuswoyo ikut di pegelaran aku, dia ngomong, ini suara siapa nih, kayak suara Mas Krisya, dia bilang gitu. Bukan tuh suara aku bilang gitu. Tapi ya itu Kak, itu semua berjalan tanpa aku siapkan. Jadi semua itu ya mungkin Tuhan ngedenger protes aku waktu kecil. Jadi oke, nih kasih ini. Nah tinggal bagaimana sekarang aku memanfaatkan anugerah itu untuk bisa long lasting. Ya. Bisa berbagi, bisa syukur-syukur bisa menginspirasi. Itu yang mau aku tanya. Karena sampai 2025 pun Ari Tulang tuh masih dicari. Ya, alhamdulillah. Untuk fashion show kah, Ya. untuk apa selalu masih dicari. Padahal banyak juga kan yang udah baru-baru lagi banyak gitu sebenarnya. Apakah memang kamu karena udah berteman lama kah? Atau red card bersahabat kah? apa ininya? Apa ya, banyak hal ya. Pertama tentu trust ya, kepercayaan. Bahwa mungkin mereka pendengar nama aku dan mungkin juga ada temennya bilang pakai aja Ari Tulang, cocok nih misalnya kayak gitu. Kalau soal red card aku otomatis menyesuaikan dengan bidang. Kadang-kadang ada yang tolong dong ini. Oke, tapi yang penting kita gak buntung gitu. Nah tentu setiap kesempatan itu aku harus kasih yang terbaik. Gak ngomong soal nominalnya, gak ngomong soal besar kecilnya acara. Tapi semua harus kasih sama kualitasnya. Kayak gitu Kak. Jadi ya alhamdulillah ya. Itu dia yang aku bilang. Terus juga kayak attitude juga penting ya. Bagaimana kita appreciate pertama sama diri kita sendiri sama juga kepada klien. Apa yang belum kamu kesampaian? Udah semua rasanya sih. Rasanya udah semua. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang lo kepengen? Kayaknya sih udah semua. Dan kalau ditanya terus mau apa lagi? Ya aku cuma pengen bisa terus berkarya, terus sehat, ya terus berbagi karya dan ya terus menginspirasi itu sih. Jadi kalau ditanya semua udah dan gak punya ambisi gue harus punya album nyanyi enggak. Atau punya ini setiap tahun bikin musical, bikin apa. Enggak, ya selama itu ada ya ayo aja gitu. Karena percaya kesempatan rezeki itu udah Tuhan udah atur. Pernah gak Kak kamu, ini kan udah lama banget ya 40 tahunan gitu. Ngerasa burn out aja gitu kayak aduh bosen deh nih. Enggak. Masa? Enggak. Selalu ada hal baru yang memicu aku, selalu ada antusiasme setiap kesempatan tawaran datang. Dan jadi gini, aku tuh termasuk orang yang istilahnya kadang-kadang suka bete kalau orang baru ngomong
gue mau ada acara nih. Terus aku udah langsung konsepnya udah udah detail Kak. And then aku kasih ke mereka. Terus tiba-tiba sorry yang ada budget. Kita pakai orang lain. Terus tiba-tiba ketahuan beberapa konsepnya dipakai. Ya sedih ya bete. Ya. Tuh kan lu jangan terlalu detail, jangan terlalu ini. Tapi gak bisa Kak. Setiap kesempatan itu datang aku kasih gigi 5 ke situ gitu loh. Jadi kalaupun nggak jadi ya udah, kalaupun dipakai ya udah gitu aja. All in banget, komit gitu kayaknya. Iya itu aja. Jadi nggak pernah merasa bosan. Setiap ada kesempatan langsung ke trigger. It's a gift ya Kak. Ini talenta ini gratis dari Tuhan. Kita nggak beli, kita nggak apa. Ya mungkin kita minta atau kita dikasih deng. Tapi bagaimana gift ini menjadi punya nilai, punya kualitas, ya proses itu yang aku bilang tadi. Jatuh bangunnya, digempur dulu, dibikin kecewa, dibikin sedih, dibikin gak nyaman. Kenapa kita dibikin sedih? Supaya kita tahu bagaimana rasanya menghargai sesuatu yang membahagiakan. Dibikin kita kecewa supaya kita tahu bagaimana kebahagiaan atau kesuksesan yang kita bisa dapat dari situ. Dan kita menjaga itu gitu untuk tidak terjun atau jatuh kedua kalinya. Jadi buat aku semua orang kayak kakak juga punya talenta, teman-teman di sini kameramen juga punya talenta yang sebenarnya tinggal kita olah gimana sehingga kita punya peringkatnya bisa naik. Gitu. Upskilling itu yang aku lihat sih dari kamu. Ya. Kamu tuh kayak upskilling terus gitu. Ya. Dengan semua kesempatan, iyain dulu deh gitu. Iya. Tapi abis itu untungnya sekarang banyak sekali yang bisa dilihat ya. Iya. Kalau dulu tuh enggak. Iya. Dulu tuh gimana lihatnya ya. Enggak ada TV cuma satu, enggak ada YouTube, enggak ada apa. Ya imajinasi. Untungnya pada saat itu imajinasi kita jadi kayak diolah. Kalau sekarang kan kadang-kadang lihat ini ambil satu, lihat sini ambil satu. Itu bahaya sih. Itu bahaya. Itu dia yang hebatnya kamu. Dulu kamu waktu yang jadi di SMP udah jadi koreografer itu lihat referensinya dari mana gitu. TV kan cuma TVRI. Iya. Iya kan? Majalah paling apa zaman dulu waktu SMP? Iya, majalah kan cuma majalah aja, kita nggak bisa lihat dia bergerak. Iya, exactly. Ya nonton itu waktu itu nonton Suara Mardika sih. Nah dari situ memang inspirasinya kebuka gitu ngeliat Mas Guru. Luar biasa sekali beliau bisa bikin satu pertunjukan dengan teknologi yang terbatas tapi dia bisa datengin modernisasi budaya. Jadi walaupun waktu itu gak keterima Suara Mardika akhirnya kesampaian juga gak kerja bareng Mas Guru? Akhirnya main, aku suka datang ke Sriwijaya main terus pernah kerja bareng Denny Malik gitu. Iya. Kalau sama Mas Guru aku pernah jadi waktu itu di Percik ada reuni mereka perlu tel ekstra. Untuk menari gitu. Nah aku ikut di situ. Gitu. Jadi ngelihat penari-penari Suara Mardika yang narinya heboh-heboh, aku cuma begini, tapi udah bangga. Jadi even jadi ekstra, aku kasih effort Kak, tetap. Iya, karena nggak ada peran kecil menurutku. Nggak ada. Iya kan? Ada. Yang ada tuh adalah yaitu usaha kita sebenarnya. Iya. Aku menyerap energi mereka, melihat sistemnya, melihat ininya yang ternyata di kemudian hari aku olah, kemudian aku bikin versinya aku gitu. Kalau papa mama ngelihat kamu sekarang ini ya itu gimana? Mereka masih ada nggak? Udah nggak ada. Aku udah yatim piatu, mama papa, kakakku udah nggak ada semua, udah sendiri sekarang. Akhirnya mama papa bangga. Walaupun waktu itu papa sempat bilang, aku udah siapin uang nih, kamu mau ngambil S2 nggak? Kan aku selesai dari arsitektur, ditawarin S2. Enggak, aku mau nari-nari aja. And then mereka nggak masalah. Tapi aku tunjukin gitu loh. Aku baru ketika mama papa udah pensiun, udah nggak itu, aku bantu biayain mereka, jagain mereka. Dan mereka juga udah tenang gitu. Nggak kebayang mereka kan, berarti kan kamu yang benar-benar menekuni dunia seni kan di keluarga. Akhirnya, itu. Iya. Iya kan? Nggak ada di keluargaku, nggak ada yang menekuni, tapi akhirnya mungkin dari kakek kali ya atau dari mana aku nggak tahu deh. Tapi memang aku menjadi sekarang aku tahu bahwa aku tuh kayak kita semua orang punya misi.
Kita semua orang punya tujuan. Pertama adalah bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kayak kamu bikin kayak podcast begini nih. Sebenarnya tanpa kita sadari kita ngobrol, ada orang ngedengerin, and then mereka terinspirasi dan mendapatkan satu manfaat yang mengubah mereka. We never know. Gitu. Jadi ya itu. Jadi kita semua manusia tugasnya punya satu memberikan manfaat buat diri sendiri dan buat orang lain. Ya kayak kita ketemu di Wajah Femina, ya aku mencoba menggali sisi kamu atau teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu untuk bisa dikembangkan. Gitu. Ketinggian ya ngomongnya ya. Gila, ini aku juga nanya sama kamu. Dulu kan kamu bener-bener semangat banget dan aktif banget, selalu ada di mana-mana. Sekarang tuh aku ngeliatnya kamu lebih calm. Apa waktu itu triggernya? Apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin karena semua udah dicoba, semua udah tahu. And then kalau gini, kalau dulu kan ada masa di mana kita justru mencari kenyamanan itu pergi dugem. Party, datang ke pesta ini, ke apa. Nah sekarang mungkin karena di usiaku ini nyaman aku adalah ketika aku pulang di rumah, mandi, air anget misalnya, nonton TV atau baca buku. Itu udah kehidupan yang menyenangkan buat aku gitu. Atau browsing di YouTube, nyari ide-ide atau apa. Jadi udah gak perlu apa istilahnya, pengakuan ya. Validasi. Gitu. Kalau dulu kan masih mau datang ke sini nih, gue diundang ini apa gitu. Ya kalau aku diundang aku akan datang apresiasi terhadap pengundang gitu. Tapi kalau misalnya nggak diundang di satu acara ini ya nggak merasa kok gue nggak diundang ya, kok gue nggak ada kayak gitunya gitu. Dulu sih rasanya pengen datang ke sini, pengen ini gitu. Iya, karena kamu udah di situ kali Kak. Udah semua orang udah tahu juga. Udah melewati mungkin ya, udah tahu dan bahwa di situ ya oke, begini, udah cukup gitu. Ada nggak yang masih kamu penasaran? Sutradara untuk film layar lebar mungkin ya. Cuma memang aku tahu itu staminanya juga luar biasa. Jadi aku harus kalau sampai ada kesempatan itu perlu preparation yang stamina harus kuat dan harus detail. Itu sih yang belum. Kalau tadi kamu sempat ngomongin purpose. Menurut kamu your why itu apa Kak? Your purpose in life itu apa? Apa ya? Ya itu ya. Kalau aku ngelihatnya ya aku bilang tadi tuh memberikan manfaat ya. Manfaat pertama untuk diri sendiri. Ya setelah aku dulu waktu kecil dibully dan akhirnya aku kasih gue dong sesuatu untuk gue bisa tunjukin. Nah ternyata akhirnya dikasih Tuhan gak cuma satu tapi bisa banyak sekali. Dan akhirnya kemudian aku mencoba memberikan ilmu itu atau pengalaman itu kepada mereka yang juga masih bingung, masih belum tahu mau ngapain gitu. Untuk mereka akhirnya tahu gerbangnya mereka kemana, passion mereka kemana dan manfaat mereka kemana. Kayak kamu ini kan memberikan manfaat juga gitu. Walaupun tujuan utama di Wajah Femina mungkin pada saat itu bukan untuk menjadi seorang seperti ini gitu ya. Mungkin becoming as a model atau apa gitu. Tapi setiap proses tuh kan punya jalannya masing-masing. Kayak orang di AFI gak harus jadi penyanyi gitu. Bisa jadi pencipta lagu, bisa menjadi banyak hal gitu. Nah disiplin atau proses itu yang membuat kita, misalnya kita kayak di Wajah Femina bangun pagi harus ikut ini, terus ngelihat orang ngasih pembicara, dan kita ngelihat kan kita pengen belajar juga seperti itu kan kayak gitu. Nah aku mungkin kalau tujuan aku adalah ya bermanfaat. Dan kamu kan aku kenal banyak temennya, makanya bisa ke Femina segala macam, kenal Ibu Dewi Ivo. Ya Dewi Ivo gadis ya dulu ya? Bukan Dewi Asaat. Dewi Ivo. Dewi Dewo. Oh Mbak Dewi Dewo. Yang udah meninggal kan? Itu dia pemimpin redaksi majalah Femina. Dia kan masuk dari gadis dia ke Femina. Nah dia itu nawarin aku waktu dari pengarah gaya, kamu mau gak sih megang jadi koreografer apa Mbak? Aku bilang gitu. Ini lomba perancang mode, waktu biasanya dipegang Denny Malik. Oh ya boleh gitu. Padahal gak tahu kayak gimana acaranya, tapi ya iya aja dulu. Sampai aku pinjam videonya, waktu itu masih Betacam, aku nonton. Oh begini. Udah aku pegang 1-2 kali, berhasil. Kemudian ditawarin Wajah Femina.
tahun 99 apa 2000 sekitar itu, dan itu berlanjut berapa kali. Kemudian akhirnya Gadis Sampul, pegang tahun 93, 94, terus pegang lagi 97, and then berul sampai 2000 sekian, 17-18 kali lah pemilihan. Nah di situ aku senangnya bisa ketemu banyak yang kalau sekarang kita ngelihat mereka udah menjadi orang. Kayak kamu, Dayanti, Lulu Tobing, Dian Sastro, Happy Salma. Oh, Happy Salma, Gadis Sampul. Desi Ratnasari, cuma Desi bukan dari aku waktu itu, dia udah lebih dulu. Kemudian Krisdayanti, Novita Enji, Cutari, banyak banget Kak yang ngelihat mereka berproses. Itu pose aja mereka zaman dulu masih jalan aja masih kayak robot, masih ya nggak semua pada saat itu ya. Acha Septriasa, terus ngajarin model kawanku juga, ketemu Sisi Priscilla, ketemu Laudia Cynthia Bella, dan ngelihat mereka kalau ketemu lagi, aku ingat dulu aku dimarahin kata dia. Selalu ya semuanya sama. Iya. Tapi katanya mereka kalau nggak dimarahin Ari Tulang, lu nggak bakal tahu, nggak bakal jadi katanya gitu. Ya aku bilang kamu marah karena aku sayang, aku bilang gitu. Cuma pada saat itu kan anak umur 14 tahun dibentak, belum pernah di rumahnya. Nggak tahu anak sekarang ya Kak, kalau gue ngajar mungkin ngadu ke polisi kali. Udah ngadu ke sosmed Kak. Kalau dulu tuh kok mereka bisa terima-terima aja, dan alhamdulillah ya mereka bisa jadi kayak sekarang tuh, aku bangga. Iya, I think that's your purpose sebenarnya. Mungkin ya Kak. That's your purpose sebenarnya, to assist orang bertransformasi, because you also transform along the way. Iya. Tapi aku nggak menganggap bahwa mereka bisa jadi karena aku enggak. Aku nggak mau bilang misalnya ada orang bilang, iya dia kacang lupa kulit enggak. Karena aku tahu prosesnya itu sama aku mungkin cuma seminggu, sebulan. Tapi berikutnya bertahun-tahun mereka berproses sendiri. Dan aku tahu nggak gampang untuk menjadi seorang seperti Krisdayanti, untuk menjadi seorang kelasnya Dian Sastro, itu mereka juga melalui proses yang panjang juga. Jadi kamu tuh ngasih kita modal sebenarnya untuk tough. Hidup tuh udah susah. Hidup tuh akan berproses dan susah. Dan harus disiplin, itu yang aku ajarin. Omelanku tuh akan tidak menjadi nggak ada apa-apanya lah gitu. Iya. Dan itu aku terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Omelanmu, ceritamu, dan mudah-mudahan banyak yang terdampak. Amin. Nonton ini. Terima kasih banyak Sama-sama Kak. Aku terima kasih udah diajak ke sini. Aku yang senang banget, gila akhirnya. Gue merasa itu paling brutal tuh di Komnas Anak. Umur 13 tahun lari ke kantor kita. Tolong Pak, saya sudah tidak kuat lagi, saya mau mati saja, kata dia. Dia hari-harinya diperkosa sama bapaknya. Di belakangnya ada segitiga gitu kan. Ternyata disetrika sama bapaknya sendiri dari umur 9 tahun. Ada yang dijual di Sarawak, jadi pagi-pagi mereka ngegrek segala macam. Ini umur 14 tahun, 15 tahun ya cewek. Ada truk datang, jemput, bawain mereka, di truk dikasihin makeup segala macam, jualan ke tempat pelacuran sampai jam 5 subuh. 5 subuh dibalikin lagi ke kebun sawit dan gak dikasih makan. Jadi mereka belajar gimana caranya makan kucing hutan. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.